Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Bu. Pagi Bu. Kita ketemu lagi ya pada mata pembelajaran ekonomi. Sebelum pembelajarannya kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Silakan kepada ketua kelasnya untuk memimpin doa. Baik, untuk memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan berdoa menurut kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Makasih Mas. Gimana kabar kalian hari ini anak-anak? Apakah ada yang tidak masuk? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah. Baik, sebelum pembelajarannya kita mulai, minta tolong kameranya di-on-kan terlebih dahulu ya. Sebelum kita masuk ke materi, Ibu pengen tanya dulu nih ke kalian. Dulu kan di awal pandemi COVID, pemerintah tuh ngewajibin kita untuk selalu menaati protokol kesehatan. Entah itu memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, atau bisa juga pakai hand sanitizer, terus menjaga kesehatan, dan lain sebagainya. Yang mana kewajiban untuk menaati protokol itu memunculkan banyak produsen ataupun distributor masker dan hand sanitizer dengan berbagai macam jenis dan coraknya. Sebelum itu, Ibu pengen nanya dulu nih ke kalian. Apakah dari kalian ada yang pernah kesusahan gitu untuk mencari masker ataupun hand sanitizer yang katanya bisa mencegah COVID itu? Saya pernah, Bu. Tidak Bu. Ada yang pernah, ada yang belum ya. Kita tahu bersama ya bahwa barang-barang tadi itu sangat langka dan sulit banget dijumpai di awal pandemi. Sebelum memasuki pembelajaran mengenai kelangkaan, Ibu akan nampilin sebuah video nih mengenai kelangkaan. Sebentar. Oke. Setelah kita menonton video tadi, semoga kalian udah ada sedikit gambaran ya mengenai kelangkaan yang terjadi di Indonesia di awal pandemi dulu. Untuk lebih memahami mengenai materi kelangkaan ini, Ibu akan menampilkan presentasi lewat PPT ya. Sebentar. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai inti masalah ekonomi, yaitu scarcity atau kelangkaan. Yang pertama ada pengertian dan penyebab kelangkaan. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang mempelajari mengenai cara-cara yang dilakukan manusia untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan yang tidak terbatas menggunakan yang sangat terbatas. Sedangkan jumlah alat pemuas kebutuhannya sangat terbatas, sehingga terjadilah kelangkaan yang menjadi inti masalah. Kelangkaan adalah kesenjangan antara kebutuhan manusia dengan jumlah barang yang tersedia untuk memenuhinya. Kelangkaan dapat meliputi kelangkaan sumber daya alam, kelangkaan sumber daya manusia, serta kelangkaan barang dan jasa. Terus, gimana sih cara mengatasi kelangkaan? Di sini ada 6 cara ya. Yang pertama dengan menyusun skala prioritas, yang kedua dengan menghemat penggunaan sumber daya alam, yang ketiga memelihara kelestarian alam, yang keempat memanfaatkan sumber daya pengganti, yang kelima meningkatkan kualitas sumber daya manusia, dan yang terakhir mengelola sumber daya modal secara tepat guna. Terus apa sih dampak kelangkaan? Dampak kelangkaan terhadap masyarakat dan pemerintah. Yang pertama, adanya kenaikan harga. Permintaan yang lebih tinggi daripada sumber daya yang tersedia akan menyebabkan harga melambung tinggi. Dan yang kedua, kelangkaan menyebabkan pengangguran meningkat. Karena kelangkaan itu
menyebabkan perputaran roda ekonomi tidak berjalan dengan lancar, sehingga banyak hal yang tidak dapat terpenuhi, termasuk ketersediaan sumber pembiayaan untuk menggaji tenaga kerja, sehingga terjadi PHK dan meningkatnya pengangguran. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai kelangkaan. Dari anak-anak, apakah ada yang masih belum paham? Sudah paham, Bu. Sudah Paham. jelas, Bu. Insya Allah sudah Oke. jelas, Bu. Oke. Hari ini kita dengan proses pembelajaran model konseptual ya. Hari ini Ibu akan membagi kalian menjadi beberapa kelompok. Di sini ada 4 anak, berarti nanti dibagi jadi 2 aja ya. Jadi 2 kelompok, terus nanti biar mudah pembagiannya, tiap kelompok ada 2 orang dan dibagi urut absen aja. Oke, nanti per kelompok nanti masuk ke breakout room masing-masing ya. Kelompok 1, Mareta sama Ibnu membahas tentang kelangkaan masker. Kelompok 2, Orlanji dan Nabila membahas mengenai kelangkaan hand sanitizer. Terus tugasnya, nanti kalian mencari artikel mengenai tema masing-masing, terus nanti kalian observasi bersama teman kelompok dan didiskusikan. Nanti didiskusikan mengenai penyebab dan gimana sih cara untuk mengatasi kelangkaan itu. Nah, dari tugas yang Ibu berikan, dari kalian apakah ada yang masih belum jelas dan ingin ditanyakan? Mohon maaf, Ibu bisa tolong diulangi lagi tugasnya enggak? Terima kasih. Oke, Mbak. Tugasnya itu nanti kan kalian dibagi menjadi 2 kelompok. Nah, masing-masing kelompok itu ada babnya sendiri. Kelompok 1 membahas kelangkaan masker dan kelompok 2 membahas kelangkaan hand sanitizer. Nanti kalian mencari artikel mengenai tema masing-masing itu, terus nanti diobservasi. Dan habis diobservasi nanti didiskusikan apa aja sih yang menjadi penyebab dan gimana cara untuk mengatasi kelangkaannya tadi. Itu, Mbak. Oke. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Dari yang lain, apakah ada yang masih ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Kita melakukan observasinya berapa lama ya, Bu? Oh ya, untuk waktunya nanti kalian diberi waktu 1 jam pelajaran ya. Jadi 45 menit buat observasi dan diskusi. Gitu, Mbak. Dari yang lain mungkin ada yang masih ingin ditanyakan? Izin bertanya, Bu. Izin bertanya. Jadi nanti hasilnya diketik di PowerPoint apa gimana ya, Bu? Untuk hasilnya nanti diketik di PowerPoint ya, Mbak. Terus nanti dipresentasikan kalau udah selesai. Gitu. Dari yang lain ada yang masih ingin ditanyakan? Oke, kalau udah cukup, silahkan dilanjut observasi dulu ya. Oke, dari kelompok 1 gimana? Apakah ada yang masih dibingungkan mengenai tugasnya? Atau dari babnya? Sudah jelas, Ya, cukup ya. Udah ya? Oke. Ini udah masuk ke room utama semua ya? Karena waktu observasinya udah habis, maka Ibu minta buat kelompok 1 untuk menampilkan PPT-nya dan silakan dipresentasikan hasil diskusinya. Izin share screen, Bu. Ya, Mas, silakan. Assalamualaikum, teman-teman. Di sini kami dari perwakilan kelompok 1 akan presentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kelangkaan masker. Kami mengambil artikel yang berjudul Kecemasan Masyarakat Selama Pandemi COVID-19. Artikel tersebut menjelaskan tentang terjadinya kelangkaan masker. Nah, penyebab kelangkaan masker itu, yang pertama adalah bahan baku. Bahan bakunya itu dari Cina yang mulai berkurang. Lalu cara mengatasinya itu dengan membuat masker sendiri yang berbahan dasar seadanya dan membatasi penggunaan masker sekali pakai. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Waktu dan tempat saya kembalikan ke Ibu. Oke, makasih kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil diskusinya. Jadi dapat disimpulkan ya bahwa kelangkaan itu adalah kondisi di mana kebutuhan manusia
sangat tidak terbatas, sementara alat pemuas kebutuhannya itu terbatas. Faktor penyebabnya ada faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internalnya sendiri itu ada sifat manusia yang tidak puas terhadap apa yang dimiliki, itu sifat serakah, ketidakmampuan dalam menguasai teknologi, dan sebagainya. Sedangkan faktor eksternalnya seperti adanya bencana alam, perang, wabah penyakit, kebijakan pemerintah yang tidak tepat, serta adanya persediaan sumber daya alam yang sangat terbatas. Terus untuk cara untuk mengatasi kelangkaan, ada beberapa, salah satunya dengan mengeksplorasi alam serta menciptakan penemuan-penemuan baru. Baik, sampai sini apakah ada yang masih belum jelas? Sudah jelas, Bu. Sudah jelas. Sudah jelas semua. Oke. Tadi hasil diskusi dan presentasinya tadi udah sangat bagus banget ya, dan hasilnya juga udah tepat. Kalian juga udah berhasil melakukan observasi terhadap artikel mengenai kelangkaan masker dan hand sanitizer. Sekarang, Ibu pengen nanya nih ke kalian melalui beberapa soal yang udah Ibu buat sebelumnya. Nanti kalian ngerjain soal ini dalam waktu 10 menit aja ya. Soalnya isian singkat. Terus, untuk soalnya bisa dicatat. Soal nomor pertama, jumlah barang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia disebut titik-titik. Jumlah barang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia disebut titik-titik. Soal nomor 2, sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia harus bersifat titik-titik. Sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia harus bersifat titik-titik. Soal nomor 3, berdasarkan skala prioritas kebutuhan manusia harus mendasarkan pada titik-titik. Berdasarkan skala prioritas, kebutuhan seseorang harus berdasarkan pada titik-titik. Mungkin soalnya itu dulu ya, Ibu kasih waktu buat kalian ngerjain selama 10 menit dari sekarang. Silakan dikerjakan terlebih dahulu. Oke, waktunya udah habis ya. Silahkan jawaban kalian simak, nanti kita koreksi bersama-sama. Soal nomor pertama, jumlah barang yang tidak mampu mencukupi kebutuhan manusia disebut, nomor pertama Mbak Mareta, apa jawabannya? Kelangkaan, Bu. Oke, betul. Untuk soal nomor 2, sumber daya yang tersedia dalam memenuhi kebutuhan manusia harus bersifat, Mbak Orlanji, jawabannya apa? Terbatas, Bu. Oke, soal nomor 3, berdasarkan skala prioritas, kebutuhan seseorang harus berdasarkan pada nomor 3, Mas Ibnu, apa jawabannya? Tingkat kepentingan, Bu. Oke. Ibu rasa kalian udah paham semua ya mengenai kelangkaan. Apa itu kelangkaan, penyebabnya, serta cara mengatasinya. Ibu rasa pembelajarannya dapat kita akhiri sampai sini saja. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat bagi kita untuk kedepannya. Ibu akhiri, sekian, selamat siang, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.